Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal Nur Azra dengan nomor NIM 19D508001010 dari kelas transportasi A dari kampus ITL Trisakti. Saya akan mempresentasikan tugas pengoperasian komputer, yaitu pengertian, jenis, dan fungsi database. Langsung ke slide pertama. Pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Langsung ke yang kedua, jenis database. Berikut ada 12 jenis database dan penjelasannya yang selama ini beroperasi di perangkat kita. Yang pertama, operational database. Operational database atau biasa disebut dengan database OLTP, Online Transaction Processing, berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real time. Jenis ini memungkinkan para pengguna dapat melakukan, melihat, dan memodifikasi data. Modifikasi data tersebut berupa mengubah, menambah, ataupun menghapus data secara langsung melalui perangkat keras yang digunakan. Yang kedua, database warehouse. Database ini adalah sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Sistem ini dianggap sebagai komponen inti dari business intelligence. Database warehouse merupakan repositori sentral data yang terpadu dari satu atau lebih sumber yang berbeda. Database tersebut juga menyimpan data terkini dan historis dengan satu tempat yang digunakan untuk laporan analisis. Yang ketiga, distributed database. Distributed database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Basis data tersebut disimpan di beberapa perangkat komputer yang terletak di tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer lainnya yang saling berhubungan. Yang keempat, relational database. Relational database atau basis data relasional adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Umumnya, semua sistem menggunakan Structured Query Language atau SQL sebagai bahasa pemrograman untuk memelihara basis data. Yang kelima, end user database. End user database merupakan basis data yang dikembangkan oleh end user itu sendiri melalui workstation mereka. Berbagai jenis berkas data dibuat sendiri dengan menggunakan prosedur tersendiri. Contoh model dari end user database adalah word processing, spreadsheet, hingga download file. Yang kelima, analytical database. Analytical database merupakan database yang dapat menyimpan dan mengelola big data, termasuk bisnis, pasar, dan data pelanggan untuk analisis business intelligence. Terdiri dari data dan informasi yang diringkas agar mudah untuk dibaca. Selain itu, ia dioptimalkan secara khusus untuk skalabilitas dan query yang lebih cepat. Database tipe ini sangat digunakan oleh organisasi manajemen dan pengguna-pengguna lainnya. Yang ketujuh, real-time database. Real-time database adalah model data yang sistem pengelolaannya dibuat guna menangani beban kerja suatu lembaga besar seperti negara. Pengelolaan data tersebut bisa diubah-ubah sesuai dengan permintaan dan bersifat terus-menerus. Seperti berubahnya harga mata uang dolar yang berubah tiap menit. Di balik itu semua, terdapat basis data real time yang bekerja sangat cepat. Yang kedelapan, external database. External database adalah basis data yang menyediakan akses untuk pihak eksternal, seperti sebuah layanan komersial yang meminta feedback berupa biaya untuk mengakses sebuah produk jasa. Akses tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada sumber informasi karena telah membuat informasi penting bagi end user. Yang kesembilan, navigational database. Melalui basis data navigasi, pengguna bisa menemukan informasi yang dituju dengan memberikan sebuah kata kunci yang sesuai. Biasanya informasi tersebut berupa objek yang ditemukan melalui beberapa referensi. Yang ke-10, hypermedia database.
Basis data tipe ini menggunakan berbagai laman multimedia yang saling berhubungan dan bisa diakses menggunakan fitur hyperlink melalui homepage. Laman web lainnya dapat dihubungkan dengan cara menambah kode alamat URL sumber lainnya. Media ini bisa berupa teks, gambar, video, musik, grafik, dan sebagainya. Yang ke-11, in-memory database. Basis data selanjutnya merupakan basis data memori yang terdapat pada perangkat keras. Basis data ini sangat bergantung pada memori utama dan sistem kerjanya berbeda jika menggunakan disk yang berbasis manajemen penyimpanan. Menggunakan memori utama, basis data akan bekerja lebih cepat melalui optimasi algoritma internal sederhana. Hal tersebut dikarenakan penggunaan CPU yang sangat ringan untuk mengeksekusi instruksi. Yang ke-12 terakhir, document oriented database. Basis data yang berorientasi pada dokumen merupakan basis komputer yang dibuat untuk dokumen. Sistem ini tidak menyimpan data secara dalam format table dengan ukuran seragam di setiap rekamannya seperti relational database. Document oriented database menyimpan setiap catatan sebagai dokumen yang dimiliki keunikan khusus. Sejumlah field apapun dapat ditambahkan melalui dokumen. Field tersebut juga dapat diisi dengan beberapa bagian data. Lalu selanjutnya, fungsi database. Yang pertama, memberikan kecepatan dan kemudahan. Sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang terurut dengan cepat. Instrumen tersebut menghasilkan pencarian informasi yang dibutuhkan ditemukan dengan cepat. Kecepatannya juga dipengaruhi oleh jenis database yang digunakan. Setiap jenis database memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, multi-user. Database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sistem tersebut memungkinkan akses suatu dokumen lebih ke dari satu pengguna, sehingga kinerja mesin dan jaringan dimudahkan melalui multi-user karena penyimpanan hanya terdiri dari satu unit yang dapat diakses secara bersamaan. Yang ketiga, terjaminnya keamanan data. Sistem database melalui bahasa pemrogramannya telah dibuat secara safety. Melalui instrumen password, membuat data tersebut hanya bisa diakses kepada pihak yang diizinkan. Manajemen tersebut telah diterapkan pada hampir seluruh jenis sistem database, sehingga menjadikan keamanan data merupakan hal prioritas bagi layanan sistem database. Yang keempat, penghematan biaya perangkat. Memiliki satu database terpusat sudah cukup bagi perusahaan besar untuk membutuhkan pengumpulan data secara ringkas. Hal ini membuat perusahaan tidak memerlukan ruang penyimpanan di tiap tempat yang berbeda. Melalui jaringan internet, cabang perusahaan di daerah terpencil pun bisa melakukan akses data yang cepat di wilayah pusat. Yang kelima, kontrol data terpusat. Database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Cukup satu server terpusat untuk menyimpan data sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Hal ini memberikan harga yang murah bagi perusahaan untuk investasi ruang penyimpanan data penting perusahaannya. Yang terakhir, memudahkan membuat aplikasi. Melalui kaitannya terhadap perusahaan, jika perusahaan membutuhkan aplikasi input data yang baru, programmer tidak perlu membuat ulang struktur database. Cukup menggunakan struktur database yang dibuat sebelumnya sudah cukup untuk mengenali aplikasi input data yang baru. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.